Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Agneta Meliatari S. Meliala dengan NIM 1305223042. Saya seorang mahasiswa jurusan Data Science Telkom University dari kelas DS 4601. Pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan video presentasi untuk memenuhi tugas individu mata kuliah sistem operasi. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah mengenai konkurensi. Adapun itu adalah penjelasan tentang konkurensi, rare condition, semafor, dan mutual exclusion dalam konteks sistem operasi beserta dengan contohnya. Saya akan menjelaskan sebisa saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat menonton penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konkurensi yang dimulai dari pengertian konkurensi. Apa sih konkurensi itu? Konkurensi merupakan landasan umum pada perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses tersebut berada pada saat yang sama. Maksudnya dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam menciptakan suatu sistem operasi tersebut harus bisa menjalankan beberapa proses atau harus bisa menjalankan lebih dari satu proses pada saat bersamaan untuk bisa dinyatakan sebagai konkuren. Karena pada umumnya sistem operasi itu menjalankan lebih dari satu proses pada saat yang sama. Nah, tapi pada proses-proses yang konkuren atau berada pada saat yang bersamaan dijalankan, terdapat beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Beberapa masalah itu antara lain, yang pertama ada mutual exclusion, deadlock, dan starvation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mutual exclusion. Apa sih mutual exclusion itu? Mutual exclusion adalah jaminan hanya terdapat satu proses yang mengatur sumber daya pada saat waktu tertentu, pada saat interval waktu tertentu. Jadi dapat dikatakan sumber daya tidak dapat dipakai secara bersamaan pada waktu yang bersamaan. Nah, tapi untuk memenuhi itu semua, ada fasilitas atau kemampuan untuk menyediakan dukungan mutual exclusion yang harus kita penuhi beberapa kriterianya. Adapun diantaranya adalah mutual exclusion itu harus dijamin bahwa tidak ada proses lain kecuali dirinya sendiri ataupun disebut juga dengan hanya ada proses tunggal. Yang kedua, proses berada di non-critical section. Yang ketiga, harus dijamin bahwa proses yang ingin masuk ke critical section tidak menunggu selama waktu yang tidak terhingga sehingga dapat menyebabkan deadlock. Yang keempat, ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk ke critical section harus izin dulu tanpa waktu yang ditunda. Yang kelima, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Dan yang terakhir adalah proses hanya tinggal pada critical section selama satu waktu yang tidak terhingga. Nah, untuk mencegah terjadinya deadlock, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama ada menyediakan mutual exclusion atau harus tetap menjaga resource yang bersifat non-shareable, yaitu proses menahan sebuah resource, proses lain yang meminta resource tersebut harus menunggu sampai proses telah melepaskannya. Jika terjadi pada perangkat I/O dan berkas, maka sulit untuk menghindari mutual exclusion pada sumber daya yang non-shareable. Yang kedua ada meniadakan syarat hold on and wait. Apa sih syarat hold and wait itu? Syarat hold and wait adalah apabila suatu proses meminta izin untuk mengakses suatu resource, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lainnya sebelum proses meminta resource untuk melepas semua resource yang dibawa. Yang ketiga, meniadakan non-preemption. Jika suatu proses minta izin mengakses resource, sementara resource tersebut tidak dapat memenuhi secepatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource-nya terlebih dahulu. Dan yang keempat, meniadakan circular wait atau memberi nomor pada setiap resource yang ada, dan setiap resource hanya boleh mengakses resource secara berurutan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock itu.
Nah, metode deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan metode ini adalah memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses-proses dan sumber daya yang telah terlibat dalam proses deadlock secara presisi. Begitu telah ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Nah, apa sih metode pemulihan ini? Metode pemulihan dari deadlock berupaya untuk menghilangkan deadlock dari sistem sehingga sistem dapat beroperasi kembali seperti semula. Bebas dari deadlock, proses-proses yang terlibat deadlock mungkin dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu starvation. Starvation adalah keadaan di mana pemberian akses berganti terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya untuk dieksekusi. Juga dapat dimaksud bahwa kondisi bila beberapa proses-proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak terhingga, sementara beberapa proses lain dapat berjalan dan memperoleh sumber dayanya. Hal ini disebabkan pada kebijakan atau strategi alokasi sumber daya. Kondisi seperti ini harus kita hindari pada sistem operasi karena dapat diduga tidak adil. Tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menentukan kriteria yang benar, adil, dan efisien dalam suatu strategi sistem operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konkurensi. Ada beberapa prinsip-prinsip dari konkurensi itu. Adapun diantaranya adalah alokasi waktu pemproses untuk proses-proses. Hal ini dikaitkan dengan penjadwalan proses pada suatu sistem operasi. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem operasi itu sendiri. Penjadwalan proses bertugas untuk mengatur proses mana yang harus berjalan, kapan proses tersebut harus berjalan, dan seberapa lama proses tersebut dapat dijalankan. Nah, yang kedua ada pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dalam hal ini, sebuah sistem operasi harus bisa mengatur pemakaian sumber daya yang terjadi pada konkurensinya. Sumber daya yang ada jumlahnya hanya terbatas, sehingga pada saat banyak proses yang berjalan, sistem dapat mengatur pengalokasian sumber daya untuk menghindari terjadinya deadlock dan starvation. Selain itu, terdapat juga sumber daya yang tidak bersifat shareable atau tidak dapat digunakan secara bersamaan. Sumber daya seperti itu disebut dengan sumber daya kritis. Selanjutnya ada komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses berfungsi untuk mengatur kegiatan proses yang berjalan bersamaan. Mereka harus dapat saling berkomunikasi, di mana proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Mereka dapat menggunakan komunikasi secara langsung ataupun komunikasi secara tak langsung. Selanjutnya ada sinkronisasi aktivitas banyak proses. Sinkronisasi aktivitas banyak proses ini mencakup semua hal yang ada di atas seperti alokasi waktu proses untuk proses, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, komunikasi antar proses. Untuk terjadinya sinkronisasi antar proses yang berjalan diperlukannya komunikasi antar proses yang sedang berjalan. Setelah proses-proses tersebut terkomunikasi secara baik, sistem akan dapat membagi sumber daya yang ada itu dengan baik. Selain itu, sistem juga dapat mengatur penjadwalan proses dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh konkurensi dalam sistem operasi. Gimana sih penerapan konkurensi dalam sistem operasi ini? Nah, ada 3, ada multitasking, multithreading, dan spooling. Dan yang pertama saya akan memberikan contoh tentang multitasking. Itu tuh contohnya pada saat kita sedang memakai komputer, mungkin kita itu sering menjalankan beberapa program secara bersamaan, kayak kita buka Google, buka pemutar musik atau Spotify, dan aplikasi lain yang kita buka secara bersamaan. Sistem operasi memungkinkan semua program itu dapat berjalan baik meskipun kita gunakan secara bersamaan dan meskipun hanya ada satu proses yang dijalankan oleh CPU pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah contoh multithreading. Contohnya kayak sebuah program dapat dibagi menjadi beberapa thread yang dapat dijalankan secara bersamaan. Hal ini memungkinkan program untuk menyelesaikan tugasnya secara lebih cepat karena beberapa tugas dapat dikerjakan bersamaan ataupun paralel. Nah, yang terakhir ada spooling atau saat kita sedang ngeprint dokumen, sistem operasi akan menyiapkan dokumen tersebut dalam spool queue ataupun berurutan. Jadi
Spooler kemudian akan mencetak dokumen tersebut satu persatu. Jadi kita tuh nggak perlu nungguin gitu loh, kayak udah ada antriannya dia bakal langsung ngeprint terus. Jadi kita dapat melakukan pekerjaan lain tanpa harus menunggu dokumen tersebut selesai dicetak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rare condition pada sistem operasi. Adapun yang pertama adalah mengenai pengertian. Pengertian dari rare condition. Apa sih rare condition itu? Rare condition adalah situasi dalam sistem operasi di mana ada dua atau lebih proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan pada saat yang sama. Dan urutan akses tersebut dapat menyebabkan hasil akhir yang tidak terduga ataupun hasil akhir yang tidak konsisten. Contohnya mungkin kita dapat membayangkan dua orang yang ingin menambahkan uang ke dalam bank account atau celengan yang sama. Kalau orang itu tidak berkoordinasi, ada kemungkinan salah satu orang dapat nambahin uang sebelum partnernya tahu, dan jumlah air di celengan tidak sesuai dengan diharapkan. Karena kayak misalnya ada dua orang mau nabung di satu celengan. Si A udah masukin uang terus nyatat, tapi nggak tahu kalau ternyata si B juga masukin uang. Jadi hasil akhirnya atau saldo akhirnya nggak konsisten. Untuk lebih mudahnya dipahami, saya akan langsung memberikan contoh race condition dalam sistem operasi. Misalkan terdapat program yang dapat menghitung saldo akun dari bank, saldo bank account kita. Program ini memiliki dua proses. Proses A menambahkan 100.000 ke saldo. Proses B mengurangi 50.000 dari saldo. Tanpa mekanisme sinkronisasi, kedua proses ini dapat mengakses dan memanipulasi variabel saldo akun secara bersamaan karena dijalankan secara bersamaan. Nah, ada beberapa kemungkinan untuk urutan eksekusi yang dapat menyebabkan race condition. Yang pertama, ada proses A membaca saldo akun yang nilainya sebesar 1 juta. Terus yang kedua, ada proses B juga membaca saldo akun yang nilainya 1 juta juga. Yang ketiga, proses A nambahin 100.000 ke saldo akun sehingga nilainya jadi 1.100.000. Pada proses keempat, proses B mengurangi 50.000 dari saldo akun, di mana proses B itu masih ngebaca kalau saldo akun itu masih 1 juta karena belum diubah oleh proses A. Jadi pada proses kelima, pada step kelima, proses A menulis saldo akun yang baru 1.100.000 ke memori karena dia udah nambahin 100.000 di awal, dan proses B menulis saldo akun yang baru itu 950.000 ke memori karena udah naik, karena udah diambil 50.000. Karena tidak adanya sinkronisasi data antara proses A dan proses B, sehingga menyebabkan saldo yang berbeda. Dapat mengakibatkan race condition, yaitu saldo akun akhir menjadi 950.000 meskipun seharusnya menjadi 1.050.000. Karena yang terakhir nge-update itu proses B. Nah, race condition itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Contohnya data yang tidak konsisten. Data yang diakses oleh beberapa proses mungkin tidak akurat atau tidak sinkron kayak proses yang sebelumnya karena tidak adanya sinkronisasi. Jadi saldo yang harusnya 1.050.000 ke-update malah jadinya 950.000. Yang kedua, ada kegagalan program. Program mungkin crash atau menghasilkan data yang tidak terduga atau data salah. Yang ketiga, ada kehilangan data. Data yang disimpan dalam memori mungkin hilang ataupun rusak. Nah, gimana sih caranya untuk mencegah terjadinya rare condition? Rare condition dapat dicegah dengan menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti ada mute, semaphore, dan lock. Mute itu mekanisme yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses data pada saat waktu yang bersamaan. Jadi nggak ada proses lain yang bisa mengakses data yang sama. Yang kedua, ada semaphore, itu mekanisme yang memungkinkan proses untuk menunggu dan memberi sinyal kepada proses lain tentang ketersediaan data yang sama. Yang terakhir ada lock atau mencegah proses lain mengubah data bersama-sama saat sedang diakses oleh satu proses. Jadi kalau ada yang lagi ngakses, orang lain tuh nggak bisa, proses lain tuh nggak bisa ngakses data itu gitu. Untuk teknik pencegahan lainnya ada anatomic operation atau operasi anatomik. Operasi yang dijalankan akan selesai dalam satu langkah tanpa interupsi dari proses lain. Yang kedua ada immutable data atau data tidak dapat diubah setelah dibuat, dapat membantu mencegah race condition karena proses tidak dapat mengubah data secara bersamaan. Jadi data tuh nggak boleh diubah secara bersamaan. Kayak proses A ngubah data, proses B mengubah data nggak bisa. Jadi harus ada proses A selesai mengubah data, baru bisa proses B mengubah data.
Yang selanjutnya copy on write atau teknik ini membuat salinan data sebelum proses dapat mengubahnya. Ini dapat membantu mencegah reverse condition dengan memastikan bahwa setiap proses memiliki salinan data sendiri untuk diubah. Nah, adapun contoh implementasi dari contoh pencegahan yang tadi adalah pada contoh program yang menghitung saldo akun, reverse condition dapat dicegah menggunakan mutes. Mutes akan memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses variabel satu saldo akun pada satu waktu. Berikut adalah proses eksekusi dengan mutes. Yang pertama ada proses A mendapatkan mutes. Proses yang kedua adalah proses B membaca saldo akun yang nilainya sebesar 1 juta rupiah. Pada proses ketiga, proses A menambahkan 100.000 ke saldo akun sehingga saldonya menjadi 1.100.000. Proses yang keempat, proses A melepaskan mutes. Proses yang kelima, proses B mendapatkan mutes. Jadi mutes itu kalau udah dilepasin sama proses A, proses B baru bisa ngambil lagi. Proses keenam, proses B membaca saldo akun yang nilainya sebesar 1.100.000. Proses yang ketujuh, proses B mengurangi 50.000 dari saldo akun sehingga nilainya menjadi 1.050.000. Dan proses yang ke-8 adalah proses B melepaskan mutes. Dengan menggunakan metode ini, saldo akan berakhir selalu menjadi 1.050.000 sesuai dengan yang diharapkan dan kebenaran data. Adapun kesimpulan dari reverse condition ini adalah reverse condition adalah masalah umum dari sistem operasi yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga dan juga hasil yang tidak konsisten. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mencegah reverse condition dan memastikan integritas data bersama. Kita tuh pentingnya memahami reverse condition karena memahami reverse condition sangat penting bagi perkembangan perangkat lunak karena reverse condition dapat menyebabkan bug yang sulit ditemukan dan didebug, dapat menyebabkan terjadinya proses crash, dan dapat menyebabkan data korup atau data tidak terduga, data tidak konsisten. Adapun tips untuk menghindari reverse condition seperti yang sudah dijelaskan yang tadi adalah kita dapat menggunakan metode sinkronisasi, metode operasi anatomik, gunakan data yang tidak dapat diubah, dan menggunakan teknik copy on write jika diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai semafor. Apa sih semafor ini ataupun pengertian dari semafor ini apa? Semafor adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread yang dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan-urutan kerjanya. Hanya terdapat 3 operasi pada semafor ini, ada inisiasi, wait, dan yang terakhir ada signal. Inisiasi adalah fungsi yang digunakan untuk menginisiasi suatu objek ataupun variabel. Fungsi ini biasanya dipanggil pada saat pertama kali objek dibuat ataupun variabel itu sendiri dibuat. Tujuan dari inisiasi itu sendiri adalah menetapkan nilai awal untuk objek ataupun variabel, mengalokasi memori untuk objek, membangun objek dengan nilai-nilai yang diperlukan, membuka koneksi ke sumber daya eksternal. Nah, parameter inisialisasi atau fungsi inisialisasi dapat menerima beberapa parameter, tergantung pada objek atau variabel yang diinisialisasi itu sendiri. Parameter ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai awal ataupun konfigurasi dari objek. Di slide saya dapat dilihat contoh codingannya, dapat dibaca dan saya jelaskan sedikit. Fungsi init di situ digunakan untuk menginisialisasi objek personnya. Fungsi itu menerima 2 parameter yaitu name and age. Parameternya digunakan untuk menetapkan nilai awal untuk nama dan usia oleh objek person sehingga nanti outputnya adalah John Doe dan output untuk umurnya 30 sesuai dengan inputannya. Selanjutnya ada wait. Fungsi wait yang kadang disebut dengan P atau acquire adalah mekanisme kunci untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Ia memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada suatu waktu dan mencegah konflik ataupun kesalahan data. Operasi wait dalam semafor itu ada beberapa fungsi untuk memeriksa ketersediaan data atau sumber daya. Ini ada contoh dan fungsinya. Yang pertama ada memeriksa ketersediaan sumber daya. Contohnya adalah ketika sebuah proses ingin menggunakan sumber daya yang dikontrol semafor, ia harus memanggil wait, dan fungsi wait akan memeriksa nilai dari semafor. Yang kedua ada akses sumber daya ataupun
untuk menunggu. Jika sumber daya tersisa atau nilai semafor lebih dari 0, maka nilai semafor akan dikurang 1. Proses tersebut diizinkan untuk menggunakan sumber daya. Jadi dia dapat menggunakan sumber daya kalau nilai semafor itu masih lebih besar daripada 0. Yang kedua adalah jika sumber daya tidak tersedia atau nilai semafor itu sama dengan 0, maka proses tersebut akan diblokir. Dan proses yang diblokir otomatis akan dimasukkan ke dalam antrian tunggu. Nah, untuk mencegah akses serentak, fungsi wait juga mencegah beberapa proses mengakses sumber daya secara bersamaan, sehingga data terjaga integritasnya dan kondisi race condition dapat dihindari untuk menghindari terjadinya race condition. Selanjutnya ada signal. Apa sih fungsi signal? Fungsi signal kadang disebut dengan V ataupun release. Adapun fungsi komplementer dari waktu, keduanya bekerja sama untuk memastikan penggunaan sumber daya bersamaan yang aman dan terkendali dari antar proses. Operasi signal berfungsi untuk menandakan ketersediaan sumber daya. Ketika sebuah proses selesai menggunakan sumber daya yang dikontrol oleh semafor, dia harus memanggil fungsi signal. Nah, fungsi signal untuk menandakan sumber daya tersebut sekarang telah tersedia dan dapat digunakan oleh proses lain yang sudah menunggu di antrian. Selanjutnya, memperbarui nilai semafor. Signal menambahkan 1 ke nilai semafor setiap dia dipanggil. Selanjutnya, membebaskan proses yang diblokir. Jika proses yang diblokir menunggu sumber daya ataupun pada saat dia masuk ke ruang tunggu itu kan berarti nilai semafor masih 0. Satu proses dari antrian tunggu akan diaktifkan karena signalnya udah nambahin 1 kan. Proses yang diaktifkan dapat dilanjutkan dan mulai menggunakan sumber daya. Selanjutnya ada contoh pengimplementasian semafor dalam kehidupan, ada pengendalian akses printer. Misalnya satu printer ingin digunakan oleh beberapa komputer dalam jaringan. Untuk mencegah konflik dan memastikan pencetakan tertib, kita dapat menggunakan semafor. Contoh pengimplementasiannya adalah pertama, buat semafor dengan nilai awal 1 memiliki satu printer yang tersedia. Ketika printer ingin mencetak, ia akan melakukan wait pada semafor. Jika printer sedang digunakan, komputer akan diblokir dan menunggu sampai printer tersebut tersedia. Ketika komputer sedang mencetak, ia akan melakukan signal pada semafor menandakan bahwa printer tersebut kembali tersedia ataupun dapat digunakan. Adapun keuntungan dari menggunakan akses printer menggunakan implementasi dari semafor adalah memastikan hanya satu komputer yang dapat menggunakan printer pada satu waktu, mencegah antrian cetak yang tidak terkendali dan tumpang tindih, meningkatkan efisiensi dan kelancaran pencetakan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mengenai mutual exclusion. Saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dahulu. Apa sih mutual exclusion ini? Mutual exclusion atau biasa disingkat menjadi ME juga dikenal sebagai mutual access. Ataupun mutual exclusion ataupun mutual access ini adalah konsep penting dalam sistem operasi yang menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya bersamaan pada suatu waktu. Hal ini penting untuk mencegah race condition dan data corruption yang dapat terjadi ketika beberapa proses mencoba mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan. Contohnya adalah misalkan terdapat dua proses yang ingin menambahkan nilai variabel X yang sama. Tanpa mutual exclusion, proses-proses ini dapat membaca nilai X kemudian mencoba menambahkan nilai tersebut secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan nilai akhir X yang tidak akurat karena nilai yang dibaca oleh proses-proses tersebut mungkin berbeda. Selanjutnya, implementasi mutual exclusion. Mutual exclusion ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara seperti yang pertama ada mutual exclusion lock. Mutual exclusion lock adalah mekanisme sinkronisasi yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya dalam satu waktu. Proses yang ingin mengakses sumber daya tersebut harus mendapatkan kunci mutual exclusion lock. Jika kunci tersebut tidak tersedia, proses akan diblokir dan harus menunggu sampai kunci dilepaskan oleh proses lain. Yang kedua ada spin lock. Spin lock adalah mekanisme sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk terus-menerus mencoba mendapatkan akses ke sumber daya sampai sumber daya tersebut tersedia. Proses yang ingin mengakses sumber daya akan terus berputar ataupun looping dan memeriksa sumber daya sampai tersedia
tanpa memblokir proses lainnya. Yang ketiga ada semafor. Semafor adalah mekanisme sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk menunggu sinyal dari proses lain sebelum mengakses sumber daya. Proses yang ingin mengakses sumber daya harus menunggu terlebih dahulu untuk melakukan operasi wait dari dalam semafor. Jika semafor tidak tersedia, proses akan diblokir dan harus menunggu sampai proses lain melakukan operasi signal pada semafor, lalu proses antrian dapat melakukan eksekusi. Selanjutnya ada contoh implementasi mutual exclusion. Adapun contohnya, misalkan terdapat dua proses yang ingin mengakses file yang sama. Kita dapat menggunakan mute untuk memastikan hanya ada satu proses yang dapat mengakses file tersebut pada satu waktu. Yang pertama, buat mutual exclusion log untuk file. Yang kedua, ketika proses ingin mengakses file, ia akan melakukan wait pada mutual exclusion log. Yang ketiga, jika file sedang digunakan, proses akan diblokir dan menunggu sampai file tersebut tersedia untuk digunakan. Yang keempat, ketika proses sedang mengakses file, ia akan melakukan signal pada mutual exclusion log untuk menandai bahwa file tersebut udah kembali tersedia nih, filenya udah bisa dieksekusi nih gitu. Adapun keuntungan menggunakan mutual exclusion adalah mencegah terjadinya rare condition dan data corruption, meningkatkan integritas dan konsistensi data, meningkatkan keamanan dan keandalan aplikasi. Adapun kekurangan mutual exclusion adalah dapat menyebabkan overhead atau perlambatan karena proses harus menunggu dan mendapatkan akses untuk menggunakan sumber daya. Dan memungkinkan terjadinya deadlock jika proses tidak melepaskan kunci mutual exclusion log dengan benar. Jadi kayak ada satu proses yang menunggu terlalu lama, terus jadinya proses lain juga nggak bisa dijalankan, sama-sama menunggu, jadi terjadi deadlock. Kesimpulannya, metode mutual exclusion adalah konsep penting dalam sistem operasi yang dapat membantu mengakses data yang aman dan konsisten. Implementasi metode mutual exclusion dapat membantu meningkatkan keamanan dan keandalan dari dalam aplikasi. Sekian presentasi dari saya mengenai konkurensi, race condition, semafor, dan mutual exclusion. Menurut saya, keempat bidang tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama yang hampir mirip untuk memastikan tidak terjadinya dua proses pada satu waktu untuk mencegah terjadinya data corruption dan untuk memastikan keakuratan data itu sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan kata. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada kesalahan dalam membuat video ini. Terima kasih. Saya Fasya Meliatari Semiring Meliala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.